dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Pemerasan itu tidak ada, dan camkan, tidak ada pemerasan. Ya kalau memang dari NM sendiri yang menginginkan seperti itu, sudah pasti klien kami ini akan menutup pintu perdamaian. Saya yakin itu, seperti itu. Saya yang menutup, karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Nasib artis Nikita Mirzani yang terseret kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang usai dilaporkan Dr. Gladys akan ditentukan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sidang perdana Nikita rencananya akan digelar pada 24 Juni mendatang dengan agenda pembacaan dakwaan. Menyinggung dakwaan Nikita yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kuasa hukum Reza Gladys mengingatkan agar pihak Nikita mendengarkan baik-baik dakwaan yang disangkakan. Sidang perdana 24 Juni nanti bagi pihak Reza Gladys begitu penting, mengingat putusan pada sidang pidana tersebut akan berefek ke laporan hukum yang dilayangkan Nikita. Misalnya saja gugatan Wan Prestasi yang digugat Nikita terhadap Reza Gladys dengan nilai fantastis. Dan berikut penjelasan Julius Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys yang menganggap sidang 24 Juni nanti sangat penting untuk menyarat Nikita mendekam ke penjara. Yang pasti kita harus dulu konsentrasi di tanggal 24 Juni. Tanggal 24 Juni itu adalah persidangan perdana untuk pidananya kasus NM dan IM. Ya, saya di sini berbicara, siapapun nanti yang hadir di persidangan maupun nanti yang melihat dari media, simak dan dengarkan baik-baik ya apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tentang dakwaannya. Apakah memang benar apa yang saya sampaikan selama ini tentang adanya upaya melakukan penekanan pemaksaan untuk agar kemudian klien kami memberikan uang, atau memang klien kami meminta endorse terhadap saudara Nikita Mirzani? Itu pertama. Nah yang kedua, kalau memang dakwaannya benar seperti yang saya sampaikan, pasti gugatan Wan Prestasi itu gugur. Kenapa? Karena jelas adanya suatu upaya untuk melakukan pemerasan. Dakwaan dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembacaan dakwaan itu. Jadi doa kami ini tulus, ya, pasang kuping baik-baik, cerdaskan otak kita, dengarkan dan simpulkan dengan baik-baik dan objektiflah mendengarkan dakwaan itu sehingga peristiwa hukum ini akan baik seterusnya. Seperti itu. Pemerasan itu tidak ada, dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Ada sesuatu objek yang sah, ya, melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang secara hukum. Artinya pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayarannya 2 miliar.
ditransfer 2 miliar dibawa tunai. Sidang perdana kasus dugaan pemerasan artis Nikita Mirzani dan asisten pribadinya Ismail yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Juni nanti dipastikan akan berlangsung sengit. Usai kedua kuasa hukum dari masing-masing pihak mengaku mempunyai bukti kuat yang akan dihadirkan dalam persidangan. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, dalam pernyataannya akan mengungkap fakta mengejutkan yang disebut-sebut akan merontokkan dakwaan yang disangkakan pada kliennya. Begitupun sebaliknya, Julius Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys, memiliki fakta yang akan mengungkap peran dan dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita serta asisten pribadinya. Berdasarkan keterangan dari klien kami pada saat di BAW dan di BAP, lalu kemudian di BAP tambahan. Ya, saya mau tipis-tipis seperti ini. Bahwa ada kejadian tanggal 27 Oktober yang sering saya sampaikan. Klien kami berkomunikasi dengan rekan sejawatnya. Lalu rekan sejawatnya mengarahkan kepada NM melalui IM. Lalu kemudian ada satu komunikasi tentang soal, tentang soal bagaimana agar adanya pertemuan. Lalu kemudian terhadap pertemuan itu ada satu bahasa, kayak begini, jaswat atau apa gitu, sia-sia kalau ketemu dengan NM, kalau enggak itu di bawah, gitu dia. Nah, artinya mengarah kepada pemaksaan untuk menyerahkan uang, tujuannya adalah untuk menutup mulut NM. Jadi saya tegaskan bahwa fakta-fakta ini nanti akan dibuka di dalam dakwaan. Ya, tipis-tipis ini bang, ini saya putus-putus ini, nggak saya hubungan ini. Ini saya lompat, tapi di dakwaan akan disambungkan oleh jaksa penuntut umum, ditambah lagi hasil dari lab forensik di Cyber Polda Metro Jaya. Ya, itu saya tidak tahu apa isinya, Yang pasti ada percakapan ini dengan ini, menekan ini pasti akan dibuka itu. Dan siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 Juni, dan jam sidang itu biasanya di atas jam 11 siang. Karena kan harus dibawa dari rutan Pondok Bambu dan rutan Cipinang untuk Ismail Marzuki. Jadi kita tunggu aja sidang tanggal 24, karena di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan. Ya, kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun, karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan, seperti itu. Habis P21 tahap kedua, habis tahap kedua 2 minggu kemudian harus sidang. Itu pasti sidang nih. Nah, maka sidang pemerasan, mulai lagi sidang. Secara formal dibuka acara sidang terhadap terduga pelaku pemerasan. Nanti
aku buka ya semua yang ada di kegelapan ini menjadi bukti, ya boleh, hak terdakwa dong. Saya akan menceritakan saksi yang baru, bukti yang baru, ini yang baru, boleh. Nah, legitimasi mereka boleh menyatakan demikian. Perseteruan panas Nikita Mirzani dan Dr. Gladys tidak hanya di ranah hukum pidana. Keduanya juga terlibat pertarungan di ranah hukum perdata. Usai Nikita mengajukan gugatan Wan Prestasi dengan nilai mencapai 100 miliar. Bahkan sidang gugatan Wan Prestasi sudah memasuki tahap mediasi, meski Nikita dan Reza Gladys sama-sama tidak hadir dalam mediasi tersebut. Terbaru, pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya dengan tegas menutup pintu damai dengan Nikita dan memilih melanjutkannya ke meja persidangan. Lantas, apa kata kuasa hukum Nikita menanggapi penolakan perdamaian dari kubu Reza Gladys? Gugatan itu terdiri dari 4 miliar, terdiri dari 100 miliar, terdiri dari 3,4 miliar. Itu satu kesatuan yang tidak terpisah. Gugatan itu kan terhadap akibat ditahannya saudara atau dari NM dimulai di kepolisian, di kejaksaan, dan sekarang di pengadilan. Nah, jadi kalau gugatannya terhadap ditahannya saudari NM itu, kemudian kami digugat diminta bayar 100 miliar, ini kan salah alamat. Ya kalau memang dari NM sendiri yang menginginkan seperti itu, sudah pasti klien kami ini akan menutup pintu perdamaian. Saya yakin itu, seperti itu. Saya yang menutup, karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu, ya, hukum itu diperlukan logika. Ya, kita yang menggugat. Artinya, yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami. Yang mustahil dong, saya mau damai. Yang ingin damai ya pasti pihak yang digugat. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai, wong saya yang menggugat? Hidup ini perlu logika, hukum ini perlu logika. Logika hukumnya, Nikita yang menggugat. Artinya Nikita tidak mau ada sesuatu kecuali proses hukum. Maka yang ingin berdamai itu pasti yang digugat. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana? Bagi seorang Reza Gladys ya, buat apa kita berdamai bayar 100 miliar, tutup aja pendamaian kan gitu. Sudah benar dia. Soalnya gugatannya mahal. Cuman perkara omong-omong kok sampai 100 miliar. Mending uangnya buat bisnis kan. Itu pikirannya Reza Gladys paling kan gitu. Jadi ya udahlah, itu haknya Reza Gladys, mau nggak ada mediasi ya udah selesai. Tapi mediasi tutup, tinggal masuk ke sidang. Soalnya gugatannya kegedean. Kalau gugatannya cuma 100 juta, 2 juta, mungkin ya udahlah kita damai-damai lah supaya nggak berisik kan begitu. Tapi kalau gue 100 miliar, kita juga kalau digugat 10 miliarnya nggak mau, ngapain berdamai, itu biarin aja lanjutnya kan begitu. Dan kita nggak tahu maksud dan tujuan gugatannya seperti apa. Tapi gugatan 100 miliar boleh dibilang tidak masuk akal, boleh juga dibilang masuk akal. Masuk akal ya kalau yang penggugat yang ngomong. Kalau yang tergugat ngomong kan ya nggak masuk akal. Ya karena satu bilang masuk akal, satu bilang nggak masuk akal, nggak ketemu. Ada yang masuk di akal, ada yang nggak masuk. Karena nggak ketemu ya miss ya pin begitu. Yang namanya miss ya berarti kan selesai gitu. Saya bisa tahu apa yang dimaui oleh Reza Gladys. Nggak ada kata damai supaya perkara pidananya jalan terus, supaya diketahui siapa yang salah, siapa yang benar. Itu tujuannya untuk kepastian hukum. Gitu. Ya begitulah. Kalau tidak ada kata damai, biasanya pidana begitu. Menang perkara itu nggak mudah. Macam-macam bukti harus disiapkan. Dan ketika di pengadilan tingkat pertama menang, ada banding. Banding belum tentu menang, belum tentu kalah. Ada kasasi, ada penyelidikan, bisa 6-7 tahun baru selesai urusan. Begitu. Jadi ya nggak apa-apa sih namanya pengacara, kemudian berpikiran positif terhadap perkaranya, tidak ada persoalan. Cuman yang membuktikan ini segala bukti yang memastikan ya majelis hakim. Ya kalau kita sih udah bisa kita tebak arah perkaranya kemana, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Kalau kemudian perjanjiannya adalah lisan, ini perjanjian yang susah dipegang.
cuma ngomong-ngomong, dan siapa yang ngomong juga kan kita belum tahu. Apakah Reza Gladys yang ngomong, apakah si ajudannya, apakah si Nikita Mirzani ngomong, apakah si ajudannya juga, kan kita belum tahu. Apakah ini sudah ada kesepakatan apa tidak dari para pihak yang kemudian memandoi ini, baik Reza Gladys maupun Nikita Mirzani, kan kita belum tahu, atau belum ada pengetahuan tentang itulah. Nah, soalnya apa? Soalnya perjanjiannya lisan. Hari ini kan kalau orang ngomong A, besok lupa. Tahu-tahu, wah kayaknya kemarin kita ngomong B deh, bukan A. Kan begitu persoalannya. Jadi ya perjanjian lisan ini paling susah dipegang. Syukur kalau sudah bisa dimasukkan ke gugatan di pengadilan kan. Tapi kan kalau pengadilan kan gugatan apapun juga, baik lisan maupun tulisan juga kan diterima. Cuman kan ada yang namanya prematur dalam gugatan. Nikita Mirzani belum menyeret seterunya Reza Gladys ke dalam pusaran konflik. Usai menggugat pengusaha skincare itu dengan gugatan Wan Prestasi senilai 100 miliar, kini giliran kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, yang membuat laporan pidana ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Konsumen. Bahkan langkah cepat dilakukan Fahmi Bahmid yang akan mendatangi Kepala Badan Konsumen untuk meminta perlindungan atas 4 orang yang menjadi korban skincare yang diproduksi oleh Reza Gladys. Lalu, apa tanggapan kuasa hukum Reza Gladys atas laporan barunya itu? Yang kabarnya dalam waktu dekat ini, Reza Gladys dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi sebagai terlapor. Terhadap di Krimsus Polda Metro Jaya, ya, saya tantang siapapun ya yang misalkan ya selalu mencari-cari kesalahan klien kami, buktikan. Ya sebenarnya begini, seharusnya dicek dulu ke Badan POM terhadap 6 produk klien kami itu, benar nggak punya izin edar atau tidak, seperti itu. Kemudian Badan POM akan melakukan cek dan recheck, lalu kalau ditemukan adanya penyalahgunaan tentang izin edar karena melanggar 138 Junto 435 Undang-Undang 17 tahun 2003, laporkan ke pihak kepolisian. Nah, ini kan coba nih. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin dan percaya ya, pihak dari penyelidik akan melakukan compare terhadap Badan POM terhadap dokumen yang kami serahkan ya tentang 6 produk yang dilaporkan itu. Kalau memang benar dokumen kami tersebut dan diakui oleh Badan POM, hati-hati yang melapor. Seperti itu. Saya kan nggak boleh jelaskan, Pak. Materi pemeriksaan itu nggak boleh saya jelaskan. Karena itu saya melanggar. Yang jelas ada korbannya 4 orang. Korban itu pun saat ini saya akan daftarkan. Akan saya meminta berkonsultasi ya, saya belum sempat. Akan mencoba ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Apakah dia masuk dalam kategori yang perlu dilindungi? Dilaporkan itu. Tujuannya apa? Agar kita harus jelas dan terang benderang apakah yang dilaporkan itu benar apa adanya. Tapi kalau tidak benar, ya kami akan melakukan sebuah perbuatan hukum untuk melindungi kedudukan hukum klien kami. Karena klien kami ini kan merasa dirugikan dengan adanya laporan itu. Sudah pasti dong usaha dia akan lebih hancur. Nah, belum tentu juga sebenarnya itu milik klien, produk klien kami. Tapi kalau dituduhkan seperti itu kan merugikan klien kami. Yang pasti kami ketika ini secara terang menerang nantinya tidak terbukti, kami akan laporkan. Itu kan saya sudah laporkan. Korbannya 4 orang dan orangnya sekarang saya rahasiakan. Saya nggak tahu lah mau efek mau apa, yang jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada aturannya. Yang jelas kalau itu produk nggak bener, ya kan berarti dia sudah ngomong mau produk tahun 2023, mau produk tahun berapa, itu adalah produk dia. Ya itu urusan pembuktian. Semua orang pasti akan membela diri, tapi membela diri itu membela pada yang sebenarnya. Karena yang saya laporkan kan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan hanya Undang-Undang Kesehatan.
Korbannya 4 orang, korbannya sudah diperiksa, sudah menyerahkan bukti, sudah menyerahkan skincare, sudah menyerahkan bukti pembelian, sudah jelaskan bagaimana saat itu live untuk jualan, udah lengkap. Tentang soal barang bukti dan bukti pembelian, nah ini saya kasih ilustrasi bang. Punya bukti BPKB Kijang Kapsul, ini contoh. Lalu kemudian abang itu laporkan ke polisi kehilangan mobil. Abang sampaikan mobilnya hilang Kijang Innova. Tapi setelah diperiksa oleh penyelidik, itu BPKB-nya Kijang Kapsul. Bisa nggak duduk konstruksi hukumnya? Nah silakan masyarakat menilai. Nah artinya kenapa kami buat analogi seperti itu? Karena katanya si pelapor yang 4 korban ini ya membeli tahun 2023-2024, kemudian setelah diperlihatkan kepada klien kami tentang produk yang di dalam BAW itu, klien kami menyatakan ini tahun 2025. Nah artinya kenapa belinya 2023-2024 ngasih produknya contohnya 2025. Nah ini kan yang kami selalu katakan, selalu mencoba mencari-cari kesalahan klien kami. Dia tahu nggak kapan belinya? Yang tahu bukti tahun berapa itu saya. Yang tahu belinya kapan itu korban. Udah. Dia pernah suruh liatin mana bukti pembeliannya tahun berapa. Jadi jangan ngomong tahun 2021, mungkin tahun 1945. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya. Bahwa orang beli, ini loh si A beli tahun ini buktinya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti dia tidak tahu. Saya yang tahu kok, diserahin buktinya di hadapan saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.